Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan kembali belajar PAI untuk kelas 6 bab zakat dengan tajuk Ayo Membayar Zakat. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat, golongan penerima zakat, dan hikmah zakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, macam-macam zakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Kewajiban zakat bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah yang berupa makanan pokok di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, namun kewajiban umat Islam juga mengeluarkan zakat mal, yaitu zakat harta, jika telah mencapai nisab, yaitu batas jumlah tertentu dalam 1 tahun. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok, dan zakat mal adalah zakat berupa harta. Baiklah, kita bahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang ditunaikan seorang muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah adalah minimal 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok. Pada umumnya, masyarakat Indonesia membayar zakat fitrah dengan makanan pokok berupa beras. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kemudian, dia memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Kemudian, orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Berikutnya adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 1 gram adalah Rp400.000, maka zakat yang dikeluarkan bisa dihitung sebagai berikut, yaitu 85 gram emas kali Rp400.000, jumlahnya adalah Rp34 juta. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta, yaitu Rp850.000. Itulah nominal yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim apabila ia memiliki 85 gram emas yang telah ia simpan selama 1 tahun. Nah, kemudian apa saja syarat wajib zakat mal dan jenis harta apa saja yang harus dizakati? Syarat wajib zakat mal yang pertama adalah pemilik harta adalah orang Islam. Kemudian pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Berikutnya, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kemudian harta tersebut telah mencapai 1 tahun dan harta tersebut adalah milik sendiri. Jenis harta apa saja yang dizakati? Yang pertama,
perhiasan emas dan perak yang disimpan. Kemudian uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Lalu harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Lalu binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian barang temuan, misalnya perhiasan atau uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang nilainya tinggi. Pembahasan berikutnya adalah golongan penerima zakat. Orang yang berzakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat ini, maka golongan penerima zakat dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Golongan yang ketiga adalah pengurus zakat atau yang disebut amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Lalu yang keempat adalah mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Kemudian golongan yang keenam adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang biasa disebut fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya. Golongan ketujuh adalah hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Lalu golongan yang terakhir, yaitu golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Kemudian terakhir adalah hikmah berzakat. Apa saja hikmah dari berzakat? Yang pertama adalah membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak atau rakus. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia supaya bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, demikianlah pembahasan kita mengenai bab zakat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.